Silahkan, harus jadi pemimpin. Yang ada di sini nih harus jadi pemimpin nih. RT, RW, lurah, apalagi gubernur, ya silahkan, apa saja. Pokoknya harus jadi pemimpin. Niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuan yang baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya menolak. Bukan apa-apa karena takut, khawatir, worry kalau tidak sanggup menjalankan amanat tersebut. Sahibul Ma'ad Al-Hamid, Kiai Luqman bin Hamid, bin Abdul Hamid. Azzakumullah. Amanat yang ditolak oleh langit, bumi, gunung, diterima oleh manusia. Kita ini menerima dulu amanat itu. Padahal manusia itu berpotensi sangat kurang ajar, bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar dan sangat tolol. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Senior kita semua Pak Haji Fauzan, SHN senior kita semuanya, yang paling sepuh barangkali ya. Pak Saiful Mujab, juga saya kenal betul. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, mereka semua menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Wahamalal insan, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana zalum, bukannya zalim, zalum. Sangat kurang ajar banget. Sangat kurang ajar sepole lah, pol-pole lah. Jahul, sangat tolol, dungu dan bodoh. Bukan hanya jahil, jahul. Bukan hanya zalim, zalum. Nah, pertanyaannya sekarang, amanah apakah itu yang sampai langit, bumi, gunung ngeri menerimanya itu? Amanah ada dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanat yang bersifat langit, bersifat ilahi dan suci, sakral. Yaitu agama. Agama ada dua isinya. Akidah dan syariah. Bagi kita Nahdlatul Ulama, membicarakan akidah dan syariah sudah selesai. Tinggal mengamalkan sajalah. Dan selesai bahasannya sudah. Akidah kita Asy'ari sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Bagi Rusul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 50. Sudah selesai. Hafal semua kan? Hafal semua kan? Alhamdulillah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi faqudratun iradatun sab'un basar. Masa gak hafal itu anak kecil? Masalah syariah, kita ikut Imam Syafi'i. Sudah selesai. Udah tinggal ngamalkan aja udah. Udah taklid sudah. Kita ini taklid pada Imam Syafi'i. Udah tinggal ngamalkan saja. Nah, yang kedua, amanah yang bersifat ijtihadiyah, waqi'iyah, insaniyah. Amanah yang bersifat profan, bersifat istihadi, menuntut kita agar cerdas dan kreatif, yang bersifat kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua. Nah, yang amanat yang kedua inilah yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita belum sempurna, jauh dari yang kita harapkan oleh Allah. Yang diharapkan oleh Allah, jauh sekali aman yang diharapkan itu. Aman apa itu? Amanatul ilmi wa thaqafah, amanatul adab wal hadarah, amanatul insaniyah. Amanah ilmu pengetahuan, amanah pendidikan,
amanah peradaban, amanah kebudayaan, amanah kemanusiaan. Nah, melalui NU inilah kita mengabdi kepada Allah dalam rangka menjalankan amanah yang nomor 2 ini. Supaya kita mutaqaf, mutahaddir, muta'allim, muta'addib. Paham betul? Paham tidak? Melalui NU ini kita ini bukan masalah akidah syariah saja, bukan. Tapi melalui NU kita bergerak, kita aktif, kita berupaya, berikhtiar, berjuang. Apa? Membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun kemajuan-kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, puncaknya kemanusiaan. Ini yang sulit dan berat dan tidak akan selesai, dan ini pula yang langit, bumi, gunung nggak sanggup ya ini. Amal yang kedua ini yang nggak sanggup. Kita pun ngomongnya aja sanggup, di BA juga sanggup, tapi nanti pada prakteknya wallahu alam. Nah ini contoh ini pendidikan. Sekarang pendidikan kita di pesantren masih belum dianggap mainstream. Masih belum dianggap pendidikan mainstream. Pendidikan marginal, kaum pinggiran pesantren nih. Makanya pesantrennya buru-buru cepat-cepat mengejar ketinggalan. Buka SMK, buka sekolah tinggi, maksudnya supaya jangan ketinggalan. Sebenarnya tidak usah begitu sebenarnya. Tapi ya karena kalau nggak gitu nggak laku nanti. Pendidikan pesantren yang sudah jelas. Pesantren berhasil mencetak kader pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa itu di Ponorogo? Pangeran di Ponorogo. Namanya Pangeran Abdul Hamid. Putra Hamengkubuwono II. Santrinya Kiai Hasan Besari. Mana? Mana? Ponorogo ya. Jetis Ponorogo. Siapa itu Kiai Hajar Dewantara? Santri itu. Dan yang lain-lain, pahlawan-pahlawan yang lain. Santri. Alumni pesantren itu sebenarnya. Ketika merdeka ada 20 batalion, komandan batalion dari kiai dan pesantren. Pesantren yang sudah jelas mengambil sikap non-cooperation. Lari dari perkotaan, meninggalkan pusat-pusat pemerintahan Belanda, lari ke kampung-kampung, ke dusun-dusun demi menjaga sikap, menjaga prinsip, memelihara prinsip anti penjajah. Anti agamanya, anti budayanya, anti perilakunya, anti wataknya, dan segalanya lah. Dalam rangka menjaga eksistensi kepribadian, supaya tidak luntur, lari meninggalkan perkotaan. Itu namanya orang punya prinsip namanya. Itu para pesantren, para kiai pesantren itu. Nah, ketika Belanda tahun 1902 mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan politik etis. Politik etis itu apa? Yang tadinya pribumi tidak boleh sekolah, sekarang boleh sekolah. Silakan. Kata Belanda. Sekarang silakan, semua boleh sekolah. Kalau tadinya nggak boleh pribumi sekolah, sekarang silakan sekolah. Namanya politik etis namanya. Kiai tahu, kiai waskito, ma'rifat. Kiai tahu apa tujuannya ini? Tujuannya mensekularisasikan masyarakat Islam Indonesia. Supaya masyarakat Islam sekuler, maka silakan sekolah supaya dicuci otaknya, tinggal akidah saja, sedikit-sedikit tinggal akidah Islam, tinggal ya KTP, khitan masih lah, nikah, rujuk, nikah lagi masih di KUA lah. Tapi semangat Islamnya sudah tidak ada, ghirah Islam sudah tidak ada, ta'ammuk, tafaqquh, fiddin sudah nggak ada lagi, sekolah semuanya. Maka Belanda membolehkan pribumi sekolah, kiai curiga. Dan betul curiganya betul, bukan hanya suudzon yang salah. Betul, ini dalam rangka mensekularisasikan masyarakat santri atau masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kiai mengambil sikap sekolah haram, nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram, pakai jas, yang jasnya potongannya kayak Belanda lah, haram. Pakai apa lagi yang haram? Walhasil itulah tidak pakai kopiah, kok gini haram. Nggak sah kalau jadi saksi nikah, nggak sah orang nggak pakai kopiah. Sampai segitu. Itu dalam rangka menunjukkan saya
ada, kami ada. Kami masih punya prinsip, masih punya eksistensi, masih punya kepribadian jati diri. Itu. Oleh karena itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya, tidak yang lain. Benteng ajaran agama Islam. Tafakuh di pesantren adanya. Mudah-mudahan Al-Hamid menunjukkan kualitasnya. Di sini tafsir, di sini hadis, di sini fikih, di sini usul fikih, di sini ilmu qiraat, di sini ilmu kalam, di sini ilmu tajwid, di sini macam-macam. Pendalaman ilmu agama. Tanpa kiai alumni pesantren, sekarang ini agama tinggal pelangnya saja, tinggal nama saja, namanya agama. Atau namanya Muhammad bin Abdullah wis. Tapi baca Quran perentang-perentong. Baca Quran gak bener, tajwid gak bener, apalagi tafsir hadis apalagi. Tafsirnya dari Departemen Agama terjemahan. Kalau tidak betul-betul tafakuh fiddin. Nah pesantren inilah sampai sekarang satu-satunya tempat tafakuh, ta'amuk fiddin, fi ulumiddin an-nafi'ah insyaallah. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren. Harus bangga dengan eksistensi pesantren. Banyak sekali hal-hal kelebihan pesantren. Di sini ada tafakuh fiddin. Di pesantren ada ukhuwah satu sama lain yang sangat kental, persaudaraan, kesederhanaan. Tidak ada santri tawuran. Adakah santri tawuran? Kalau bertengkar dikit sih ada, bertengkar dikit. Tapi kalau tawuran gak ada. Kita lihat sekolah, hampir tiap minggu kita lihat sekolah muridnya tawuran. Pesantren tidak ada santri tawuran. Itulah salah satu beberapa kelebihan pesantren. Ini amanah dalam pundak kita semuanya. Yang kedua, bicara pendidikan panjang kalau saya berbicara pendidikan, ada ta'lim, ada ta'dib, ada tadris, ada tarbiyah. Panjang itu kalau bicara itu. Itu filosofinya pendidikan itu. Yang kedua, amanatul iktisad, ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi ini kita paling ketinggalan. Ada beberapa teman kita ya punya pom bensin 2 tak, bensin eceran, punya properti ukuran 36, punya usaha apalah, usaha kelontong. Ya enggak apa-apa, tapi itulah kenyataannya. Mulai sekarang cara berpikir menghadapi harta atau dunia harus ada perubahan. Barangkali kita di antara kita dulu menerima pelajaran dari orang tua kita, jangan cari kekayaan, jangan jadi orang kaya. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu pangkalnya kesalahan. Ad-dunya jifah. Dunia itu apa? Bangkai. Itu nasihat orang tua dulu. Saya juga sama aja, orang tua saya nasihati gitu. Jangan mencari dunia, jangan mencari kekayaan hidup ini sederhana saja. Harus menerima, harus qanaah. Enggak boleh kita mati-matian cari harta. Ini harus kita robah. Begini, manusia itu punya hawa nafsu. 2, saya harus jadi ketua umum PBNU. Itu namanya hawa nafsu, ghadabiyah. Saya harus jadi ketua NU. Saya harus jadi ketua DPR, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, wali kota, harus jadi komandan, harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya itu baik, dengan cara baik, tujuannya baik, maka namanya bukan ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Silahkan, harus jadi pemimpin. Yang ada di sini nih harus jadi pemimpin nih. RT, RW, lurah, apalagi gubernur, ya silahkan, apa saja. Pokoknya harus jadi pemimpin. Niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuan yang baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami.
Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himanya besar. Enggak ada potongan Nabi Muhammad kayak sampean yang lempem itu, enggak ada itu. Enggak ada itu. Orangnya progresif, aktif, optimis, pantang mundur. Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad sebenarnya gitu. Saya harus berhasil. 314 tentara melawan 1000 perang Badar harus menang. Itu kalau nggak himanya besar nggak bisa itu. Paham tidak? Paham tidak? Kalau himanya nggak besar nggak bisa. Kalau himanya nggak besar, segini warganya sampai katanya 91 juta kalahan, itu himanya nggak besar jelas itu. NU katanya warganya berapa? 91,4 juta. Tapi kok kalahan ya, itu himanya nggak besar namanya itu. Kanjeng Nabi Rasulullah 314 perang Badar melawan 1000 menang. Itu karena Nabi Muhammad punya himmah besar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali himmahnya besar. Tidak boleh kalah, tidak mau kalah, harus menang. Gitu ya.